Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu dalam acara Solusi Penyuluh Agama Ada Solusi. Kali ini dalam pertemuan ini kita akan membahas keutamaan bulan Rajab. Tentunya banyak sekali keutamaan di bulan Rajab. Di antaranya adalah berpuasa di bulan Rajab. Kali ini bersama kita sudah hadir yaitu Ustadz Sutrisno LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Ini Ustadz, kali ini kita akan membahas terkait keutamaan bulan Rajab. Lebih spesifiknya yaitu puasa di bulan Rajab. Tentunya bulan Rajab mempunyai banyak keistimewaan. Kita bahas kali ini yaitu puasa di bulan Rajab. Bisa dijelaskan keistimewaan puasa di bulan Rajab itu gimana, Ustaz? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah bisa menghirup udara di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Menengok sebentar dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 12 bulan, yang mana di dalam 12 bulan ini ada arba'atun hurum. Ada bulan-bulan yang istimewa, yang jumlahnya ada 4. Beberapa tafsir menjelaskan bahwasanya disampaikan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang 1 munfaridatun, yakni berpisah, dia adalah bulan Rajab. Sehingga dalam kita bawakan kitab tafsir Al-Jailani, ini salah satu tafsir yang agak unik dan mempunyai makna yang luas. Arba'atun hurum di sini adalah ya Rajab wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Sumiyat biha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala fiha li ibadihi harama fiha li ibadihi ba'du ma abaha fi syuhuri al-akhir. Termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah karena karomatan laha wahtiroman, sehingga kita sangat-sangat dianjurkan untuk hormat pada bulan Rajab ini. Fa'alaikum ayyal mukallafun antuwadibu fiha ala ta'ati wa tudawimu alal khairati. Kita dianjurkan untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tudawimu, selalu dan selalu untuk menjalankan alal khairat, sesuatu yang baik. Wajtanibu alil athami wal juhala. Kita dianjurkan jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengacu dari arba'atun hurum. Kemudian kalau kita menengok tentang beberapa hadis tentang puasa di dalam bulan Rajab ini, sangat dianjurkan, walaupun ini ada perkhilafan ulama tentang hadis yang menjelaskan tentang Rajab itu, ada yang mengatakan dhaif. Seperti hadis yang menganjurkan tentang puasa Rajab. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika bulan Rajab, inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab, bahwasanya di surga besok itu ada bengawan yang dinamai adalah Rajab. Dan bulan Rajab dan bengawan Rajab ini ma'uhu asyaddu bayadan minal asal, asyaddu bayadan minal laban, wa ahalla minal asal. Bahwasanya di surga besok ada bengawan yang airnya itu lebih putih daripada madu, lebih putih daripada laban, susu, dan lebih manis daripada madu.
Buat siapa ini? Liman soma min Rajab. Buat orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Sehingga ini ada perkhilafan para ulama, apakah boleh kita menggunakan satu redaksi hadis yang dikatakan dhaif seandainya. Ini kalau kita mengacu dari Imam Nawawi bahwasanya qala al ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbu al amalu fil fadhail. Jadi ketika ada hadis-hadis yang tentang amal, tentang perbuatan sesuatu yang baik, maka ini diperbolehkan walaupun bil hadisi ad-dhaif, asal malam yakun maudhu'an, asal hadisnya bukan maudhu'. Nah, kalau hadisnya ini hadis yang dhaif, tidak boleh digunakan apabila amal halal wal haram wal ba' wan nikah wa tolak. Kalau yang digunakan untuk nikah, untuk tolak, untuk apa, untuk perkara yang halal haram, ini hadis dhaif, maka tidak diperbolehkan. Kalau tujuannya untuk li fadhailil amal, maka diperbolehkan. Ini termasuk bagian dari keutamaan bulan Rajab. Apalagi yang masalah zikir dan lain sebagainya, banyak zikir yang dianjurkan di bulan Rajab. Oke, berarti keutamaan berpuasa di bulan Rajab sudah dijelaskan tadi, banyak sekali untuk fadail-fadail berpuasa di bulan Rajab. Terus gini Ustaz, bagaimana hukumnya menggabungkan puasa sunnah dengan sunnah Rajab dengan puasa Senin Kamis? Puasa sunnah Rajab digabungkan dengan puasa sunnah Senin Kamis, itu gimana hukumnya? Ya. Untuk masalah puasa sunnah ketika digabungkan satu hari melaksanakan puasa Rajab dan juga puasa Kamis seperti hari ini atau hari Isnin seandainya, itu memang diperbolehkan menggabungkan ketika mau niat puasa Rajab kemudian terus pas bertepatan pada hari Kamis, maka diperbolehkan untuk menggabungkan itu, sehingga kita akan mendapatkan dua pahala. Ini sama ya, sama juga ketika kita mau masuk ke masjid ya, masuk ke masjid kita niat sholat tahiyatul masjid plus terus kita niat sholat qobliyah, maka itu pun diperbolehkan secara hukum syariah. Maka bagaimana kita menata niat, lah itu untungnya kalau kita tahu tata caranya niat. Oh gitu. Gimana niatnya coba untuk berpuasa sunnah Rajab dengan puasa sunnah Senin Kamis? Sebenarnya itu cuma menggabungkan niat saja. Niat. Ya, menggabungkan niat ya. Kalau niatnya niat Rajab kita sehingga orang sepuh ketika kita di majelisan itu kan, Pak, kita nggak bisa niat pakai bahasa Arab, udah yang penting di dalam hati kita ada qasdu, ada niat untuk melakukan itu juga nggak masalah. Diperbolehkan. Ya, masalah itu. Terus ini ya, Ustadz, bagaimana hukum menggabungkan puasa qadha, puasa wajib, menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah di bulan Rajab? Contoh menggabungkan puasa wajib qadha ya, untuk mengganti puasa Ramadan dengan puasa Rajab, itu gimana hukumnya, Ustaz? Ini kita ambilkan dalam satu redaksi ya. Ketika ada di bulan Ramadan, seorang perempuan terutama ketika dalam keadaan kedatangan undur, maka di situ nanti dia harus mengqadha'i setelah Ramadan. Sampai bulan Rajab ternyata belum mengqadha'i, terus ini bagaimana kalau kita sekalian langsung mengqadha'inya? Nah, ini kita ambilkan satu redaksi bahwasanya ketika mengqadha'i di bulan Rajab itu diperbolehkan, tapi ada dengan catatan, karena sesuatu yang wajib sebenarnya itu harus dikerjakan tersendiri, mengqadha'inya, tapi ada ulama yang memperbolehkan ketika kita mengqadha'i puasa Ramadan itu bertepatan pada bulan Rajab. Nah, ini saya bacakan satu dawuh mas'alatun dhahiru hadis wa atba'ahu sitan min Syawal wa ghairihi minal ahadis adamu khusulil sitti idza nawaha ma'a qadha'i Ramadan. Nah, ini lakin soroha Ibnu Hajar, ini dawuh dari Ibnu Hajar yang pertama, bi khusuli
asli thawabi liikmalihi idza nawaha qawairiha min arafata wa asyura. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar bahwasanya mengqadai itu diperbolehkan untuk menggabungkan dengan apa? Dengan puasa sunnah. Tapi kalau saya memberi catatan begini, niatnya kita niat mengqadai. Pertama niat mengqadai baru memasukkan sunnahnya. Jangan niat sunnah memasukkan qadanya. Nah, tapi kalau menurut Imam Romli, husulu asli khawa bisa irin notwi. Husulu asli khawa bisa iri tatawuati ma'al fardi wa illam yanwiha. Nah ini malah kalau menurut Imam Romli ketika kita mengqadai puasa Ramadan bertepatan pada hari yang disunahkan ketika menjalankan ibadah puasa, maka tanpa ada niat sunnah pun itu sudah masuk. Jadi tanpa harus niat rojab, tanpa niat isnen, itu sudah masuk apabila kita mengerjakan di hari-hari itu. Kalau kita sudah niat mengqadai, secara otomatis dia akan masuk. Seperti itu. Memang ada yang mengatakan pendapat yang lain ini tidak sah. Seharusnya mengqadai harus sendiri. Nah, ada perbedaan ulama, tapi untuk memakai yang dawuh ini maka diperbolehkan. Seperti itu. Oke, Ustaz. Terus gini, Ustaz, untuk puasa sunnah ya, biasanya kan kita sudah contoh saya ingin berpuasa esok hari. Saya niatnya di malam hari, tapi lupa untuk sahur dan lain-lain, dan ingat siangnya, tapi belum dalam waktu itu belum kita belum makan, tapi kita langsung niat di siang hari. Kita niat di siang hari karena kan ingat di siang hari bahwa saya ingin berpuasa sunnah gitu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Untuk perbedaan antara puasa sunnah dan puasa yang wajib, ini ada perbedaannya. Kalau yang puasa wajib atau puasa yang fardu itu ada namanya mabitun niat. Kita harus malam hari harus niat. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu tidak harus mabitun niat, tidak harus niat di malam hari. Ketika mulai subuh kita belum makan belum minum, ketika kita ingat ternyata ini pas bulan Rajab kita mau puasa, atau pas hari ini Kamis atau Isnin kita pengen puasa, asal sebelumnya kita tidak makan dan minum, maka itu diperbolehkan. Kita ada dalam Sahih Muslim ini juga dijelaskan bahwasanya ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, beliau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saat itu dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un. Ketika Nabi bertanya pada Sayyidah Aisyah, apakah ada sesuatu yang saya bisa makan? Nah, jawabannya la. Qala fa inni idzan shaimun. Artinya ketika dijawab tidak ada sama sekali ya Rasul. Kemudian langsung beliau mengatakan fa idzan ini shaimun. Jadi kalau begitu saya puasa saja. Ini menunjukkan satu dalil bahwasanya boleh tanpa niat di malam hari maka diperbolehkan. Nah, sebagai tambahan sedikit tentang masalah ini, mungkin gambaran dari mabitun niat. Mabitun niat itu adalah niat di malam hari. Niat di malam hari. Karena kita kalau mengacu pada niat itu adalah qasdu syai' muqtarun bi fi'lihi. Nah, ini berbeda dengan puasa. Artinya qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi itu adalah kerentek di dalam hati yang bersamaan dengan apa yang kita lakukan. Nah, contoh begini, ketika ada orang mau sholat, ada orang mau sholat, takbir Allahu Akbar. Nah, ketika dia takbir mulai A sampai berroknya lafaz akbar, itu harus ada qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi. Harus ada kerentek dia menjalankan sholat. Terus bagaimana dengan usoli fardhul maghribi? Itu namanya lafdun niat. Sama dengan nawaitu sawawudin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati fardhul ta'ala. Itu namanya lafdun niat. Dan hukum dari lafdun niat itu adalah sunnah mengucapkan, tidak ada kewajiban. Yang wajib adalah niat di dalam hati atau qasdunya di dalam hati. Nah, ini yang dibedakan
tentang masalah puasa. Kalau kita wudhu ketika mau membasuh wajah, kita harus menyertakan kerentek di dalam hati pas membasuh wajah. Sholat juga sama. Ketika kita takbir itu harus bersamaan dengan niat di dalam hati. Tapi kalau puasa ini tidak dikecualikan. Karena puasa tatkala sudah mulai fajar sodik, ini sudah tidak diperbolehkan untuk makan. Lah maka niat ini tidak boleh bersamaan dengan fajar sodik itu. Tapi harus namanya mabitun niat. Ini yang dikecualikan, yang tentang masalah niat. Niat untuk puasa wajib dan puasa sunnah jadi untuk niat. Terus gini Ustadz, kita kan sudah berpuasa, niat puasa untuk sunnah, niat puasa sunnah dan menjalani satu hari. Jika kalau kita nggak kuat dalam tengah hari, kita nggak kuat untuk berpuasa full penuh, kita batal atau membatalkan puasa, itu apa kita mendapat pahala berpuasa sunnah itu? Iya, gini. Ini satu mindset ada orang itu mengatakan, ini biar nggak salah paham nantinya. Ketika ada orang begini, kalau puasa sunnah kita bertamu maka diperbolehkan untuk membatalkan. Ya betul, ya memang boleh itu membatalkan. Terus gini, ada yang mengatakan setelah nanti makan nanti puasa lagi. Lah itu yang salah. Ketika dia boleh membatalkan, boleh makan ketika kita bertamu itu, ya statusnya mulai fajar sodik ketika dia sudah niat, maka dihitung dia pahala sampai ia selesai, sampai dia membatalkan itu. Artinya ketika dia bertamu kemudian dia disuguhi dia makan, lah dia berhenti dalam pahalanya itu. Bukan berarti tuh ketika selesai kita makan terus kita puasa lagi. Kan? Kalau gitu kan enak. Kalau seandainya boleh, kalau kita setelah makan kita puasa lagi, setiap hari kita puasa sunnah, bertamu kita biar dikasih makan kemudian kita puasa lagi. Sehingga mindset ada yang salah paham dalam hal ini, ya monggo lah ketika kita sunnah seperti inilah, seperti kita hari Kamis ini ya. Insya Allah saya juga puasa. Seharinya kok disuguhi, saya ini nggak ada apa-apanya, nggak bisa kan gitu. Kalau misalnya dikasih saya minum berarti apakah saya dapat pahala nggak? Dapat. Mulai kita niat di fajar sodik atau kapan kita mulai niat itu sampai detik kita selesai dalam puasa itu, walaupun batal maka juga dihitung pahala. Karena niat itu yang paling utama. Niatul mukmin khairun min amalihi. Kalau ini satu faedah, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada orang yang sering melakukan sesuatu tanpa didasari dengan niat. Saya kira itu. Ya, begitu banyak penjelasan terkait hikmah puasa di bulan Rajab atau puasa sunnah. Dalam pertemuan kali ini tentunya kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya membahas fadilah-fadilah bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Rajab, Muharram dan lain-lain. Terima kasih Ustadz Sutresno telah bersama kami dalam acara Solusi Penyuluh Agama. Ada solusi, yaitu membahas keutamaan bulan Rajab, yaitu berpuasa di bulan Rajab. Tentunya selalu ikuti media sosial kami, Kementerian Agama Kabupaten Pati, tentang syiar-syiar agama. Terima kasih Ustadz, sehat selalu, semoga diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat Solusi, kembali lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.